Namaste, Vanakkam. Halo Movie Rangers, apa kabar kalian semua? Semoga fresh graduate yang baru lulus segera mendapatkan pekerjaan dengan gaji yang diinginkan. Jangan lupa subscribe Let's Talk Movie dan follow Instagram kita ya. Hari ini Bang Jeder akan menceritakan film berbahasa Tamil yang berjudul Psycho. Film ini dibintangi oleh artis Kollywood Udayani Di Stalin, Aditi Rao, dan disutradarai oleh Miskin. Film ini request dari Sophie, RG Bali, Della Sabrina, Evita Cleo, Nurjana, Widuri Mayangsari, Ayumi, Ahmad Rio Gestara, Ardi Pedagang Batik, Lala Angela, Sisi Cici, Muhammad Fajar Sidik, Ramadan Nur Rahmat, Oksilia PTG, dan Saraswati Suliha, yang bercerita tentang pria buta berusaha keras mencari kekasihnya yang diculik oleh seorang psikopat. Oke, langsung aja put your headset on and listen to me. Pemeran-pemeran film ini ada: Gautam adalah pria buta berhati mulia yang memiliki insting yang kuat. Dagini adalah wanita yang dicintai Gautam. Kamala adalah mantan polisi yang cacat akibat jatuh dari tangga. Suatu malam, seorang wanita dilaporkan menghilang oleh kedua orang tuanya. Pagi hari, jasadnya ditemukan tanpa kepala dan berpakaian minim di tengah ladang. Kepolisian datang ke TKP bersama kedua orang tuanya. Setelah dicek, ada tahi lalat di kakinya. Orang tuanya memastikan jasad tanpa kepala itu adalah putrinya. Kedua orang tua itu menangis sedih tak henti-henti. Gautam adalah pria buta yang cukup kaya. Kemanapun ia pergi, ia selalu ditemani asisten pribadinya yang baik hati. Gautam mencintai seorang gadis penyiar radio bernama Dagini. Setiap hari, Gautam selalu mendengarkan Dagini siaran. Dagini sedang mewawancarai seorang psikolog dan membicarakan misteri yang belum terpecahkan selama 1,5 tahun, yaitu ditemukannya jasad 13 wanita tanpa kepala di tengah ladang. Motif pelaku sama. Malam hari, ia menculik dan memenggal kepala korban, lalu paginya tubuhnya diletakkan di tengah ladang. Hasil laporan otopsi mengatakan tidak ada tanda pemerkosaan. Pelaku hanya memenggal kepalanya. Psikolog itu mengatakan pelaku adalah seorang psikopat. Kepala korban adalah trofi atau piala baginya. Ia tidak suka seks. Dia hanya suka dengan teriakan dan ketakutan korban. Selesai kerja, Dagini pergi ke perpustakaan. Gautam selalu mengikuti Dagini dan mendekati Dagini karena ia sangat mencintai Dagini. Dagini merasa terganggu dan sudah melarang Gautam, tapi Gautam tidak menggubris. Gautam tetap mengikutinya. Dagini pun pergi dengan perasaan jengkel. Gautam mengatakan kepada asistennya, Dagini memakai parfum Gucci Bloom. Meskipun buta, indera penciuman Gautam sangat tajam. Kepolisian mulai melakukan penyelidikan. Motor korban diparkir dekat lapangan anak-anak bermain kriket. Korban terakhir terlihat jam 3:30 sore. Artinya, pelaku menculik korban di siang bolong. Terlihat di sana pelaku itu mengumpulkan kepala para korbannya di dalam box freezer. Dan ternyata pelaku adalah CEO sebuah perusahaan peternakan dan properti. Lagi-lagi, Gautam mengikuti Dagini yang sedang membeli tanaman di kebun. Gautam membeli tanaman kaktus dan mengantri tepat di belakang ayah Dagini. Malam hari, di acara pernikahan temannya Dagini, Dagini membentak dan memarahi Gautam di muka umum. Dagini lalu meminta maaf kepada Gautam di parkiran. Dagini mengatakan, "Aku tidak bisa mencintaimu karena kasihan kepadamu. Kenapa kau terus mengikutiku?" Gautam menjawab, "Aku tidak menyuruh kau untuk mencintaiku. Aku hanya ingin mengatakan aku mencintaimu. Itu saja. Aku tidak peduli kau mencintaiku atau tidak. Dan aku akan terus mengikutimu kemanapun kamu pergi." Dagini membalas, "Oke, besok aku akan pergi ke suatu tempat tanpa memberitahu siapapun. Petunjuk lokasiku besok ada di materi siaranku. Jika kau bisa menemukanku, kau akan menjadi tamu utamaku di acara ultahku minggu depan." Gautam menerima tantangan itu. Gautam sangat bahagia karena bisa berbicara langsung dengan Dagini. Gautam lalu pulang menyetir mobil didampingi asisten pribadinya. Besok pagi, Gautam mendengarkan dengan seksama Dagini siaran di radio. Dagini menyebutkan stasiun kereta api. Gautam yakin Dagini akan pergi ke stasiun kereta api. Dan ternyata benar, Dagini menunggu Gautam di stasiun. Setelah sekian lama menunggu, akhirnya Gautam datang. Tapi tiba-tiba... Excuse me, யார் நீங்க? என்ன உங்களுக்கு தெரியும்? What? உங்களை பார்த்த மாதிரி ஞாபகம் இல்லையே.
Pelaku membius dan menculik Dagini. Gotham berusaha menghampiri Dagini. Gotham tahu Dagini ada di sebelahnya, tapi pelaku pelan-pelan membawa Dagini pergi dan menjatuhkan cincin Dagini. Gotham mencari cincin itu dan menemukannya. Gotham langsung melaporkan hal ini kepada polisi. Kepolisian datang dan menelusuri TKP. Ayah Dagini menangis dan memohon kepada kepolisian agar segera menemukan pelaku. Semua orang takut Dagini akan bernasib sama seperti korban lainnya. Di markas pelaku, Dagini diikat badannya. Pelaku menyiapkan posisi kepala Dagini dan mengambil pisau. Saat pelaku ingin memenggal kepala Dagini, Dagini tidak takut dan malah tersenyum. Pelaku tidak suka dengan sikap Dagini. Pelaku ingin Dagini berteriak ketakutan. Pelaku itu bertanya, "Kenapa kau tidak takut? Padahal aku akan membunuhmu." Dagini menjawab, "Karena aku adalah korban terakhirmu. Minggu depan adalah hari ulang tahunku. Gotham akan menghentikan semua kejahatanmu ini dan membawaku pergi dari sini. Apakah kau tidak takut?" Pelaku itu marah dan pergi. Dia tidak jari memenggal kepala Dagini. Pelaku pergi dan mencari korban lain. Ia mendapati seorang PSK di pinggir jalan bernama Kyle dan langsung mengambilnya. Saat di mobil, Kyle menelpon temannya dan senang karena mendapatkan tamu yang bersih dan gagah seperti bintang film. Kyle dibuat pingsan dan dibawa ke markasnya lalu ditaruh di atas tubuh Dagini. Dagini dipindahkan ke pojok dan dirantai kakinya. Kyle lalu diikat dan langsung dipenggal kepalanya hingga tewas. Kepala Kyle menggelinding di depan Dagini. Dagini menangis ketakutan. Pelaku mengambil kepala Kyle dan mengatakan kepada Dagini, "Aku menunggu Gotham menemukanmu di hari ulang tahunmu. Akan aku potong kepalamu dan kuberikan kepadanya." Besok pagi, kepolisian menemukan tubuh Kyle tanpa kepala di tepi danau. Kepolisian bingung karena itu bukan tubuh Dagini. Itu tubuh Kyle. Kepolisian bertanya-tanya, "Di mana Dagini?" Gotham ikut datang ke TKP. Gotham ingin memastikan itu bukan tubuh Dagini. Gotham menyelonong mendekati jasad itu dan mencium kakinya. Polisi marah karena Gotham melewati polisi lain. Gotham yakin Dagini masih hidup karena bau jasad itu bukan bau Dagini. Gotham kemudian bertemu dengan polisi baik hati. Polisi baik hati itu mengatakan, "Aku tidak bisa membantumu Gotham, tapi ada seorang polisi yang pernah menyelidiki kasus ini. Namanya adalah Kamala." Gotham langsung meluncur ke rumah Kamala. Kamala adalah mantan polisi yang pernah menyelidiki kasus ini. Tetapi Kamala berhenti sejak jatuh dari tangga yang membuatnya cacat. Kamala sekarang hidup di kursi roda. Gotham meminta bantuan kepada Kamala untuk mencari Dagini, tapi Kamala menolak. Keluarga Kyle melakukan kremasi jenazah Kyle tanpa kepala. Kepolisian menginterogasi salah satu teman Kyle. Ia mengatakan, "Kyle terakhir menelponku jam 11 malam Pak, dan mengatakan ia mendapat pelanggan yang bersih dan gagah seperti bintang film." Kepolisian mendapatkan petunjuk pelaku adalah orang tanpa kumis dan janggut dan mempunyai mobil mewah. Terlihat pelaku itu memberi makan dan minum kepada Dagini. Dagini memakannya dengan lahap karena kelaparan. Kamala datang ke rumah Gotham dan bersedia membantunya. Gotham sangat senang. Mereka berdua mulai menyelidiki kasus ini. Kamala meminta peta desa di sini dan berkas terbaru tentang kasus ini. Malam hari, Gotham dan asistennya pergi ke kantor polisi. Beruntung ada polisi baik hati yang memfotokopi berkas kasus itu dan memberikan secara cuma-cuma kepada Gotham. Gotham dan Kamala mulai menganalisa kasus ini. Dari 14 penculikan yang ada, 3 diantaranya memiliki pola yang sama, yaitu ketiga korban diculik di siang hari. Gotham dan Kamala lalu menemui orang tua korban pertama. Orang tua korban menunjukkan posisi kendaraan terakhir korban ditemukan sebelum diculik. Di depan motor korban terdapat tong sampah. Kemudian, Gotham dan Kamala bertemu dengan orang tua korban kedua. Orang tuanya menunjukkan di mana kendaraan terakhir korban ditemukan. Mobil korban kedua diparkir di pinggir jalan dan terdapat tong sampah di depannya. Gotham dan Kamala bertemu dengan orang tua korban ketiga. Lagi-lagi sama persis. Di depan kendaraan korban terdapat tong sampah. Gotham bertanya kepada orang tua korban ketiga, "Pak, jam berapa anak bapak menghilang?" "Jam 3:30 sore," jawab bapak itu. Gotham mendengarkan anak-anak bermain kriket di lapangan. Gotham memberi coklat kepada anak-anak itu dan mengajaknya mengobrol. Gotham bertanya, "Siapa yang duduk di kursi cadangan di pinggir lapangan?" Anak-anak itu menunjuk salah satu bocah. Gotham bertanya kepada bocah itu, "Apa kau melihat seorang wanita memarkirkan motor di pinggir jalan?" "Iya paman, saya melihatnya. Ia memarkirkan motornya lalu menggendong anak anjing." Artinya, pelaku menculik para korban di siang bolong dengan motif melepaskan anak anjingnya di dekat tong sampah, lalu memanggil anak anjing itu agar berhenti di tengah jalan. Lalu korban berhenti dan mengambil anak anjing itu. Pelaku meminta tolong kepada korban agar memberikan anak anjingnya dan langsung menculik korban. Gotham lalu menelpon sahabatnya seorang hacker untuk menyebarkan berita agar para wanita berhati-hati terhadap penculikan dengan motif anak anjing di tengah jalan. Keesokan harinya, berita ini menyebar di Twitter dengan hashtag #CatchTheKiller.
Besok pagi, ada seorang wanita menghentikan mobilnya dan mengambil anak anjing di tengah jalan. Terlihat di sana pelaku sedang bersiap-siap untuk menculik, tetapi wanita itu tidak mau memasukkan anak anjing itu ke dalam mobilnya karena takut dengan berita yang tersebar. Pelaku menjadi marah. Pelaku yakin pasti ini ulah Gotham. Malam harinya, pelaku itu mencari hacker sahabat Gotham. Pelaku langsung menusukkan pisau kepada hacker itu hingga tewas. Kemudian, pelaku mencari wanita yang pagi hari menolak memasukkan anak anjing ke dalam mobilnya. Pelaku itu langsung menusuk si wanita dengan obeng berkali-kali hingga tewas. Tubuh wanita itu dibungkus plastik dan dibawa ke markasnya. Lalu pelaku memenggal kepalanya dan menggelinding di depan Dagini. Malam hari, Gotham sedang merenung di rumahnya. Ia mendengar suara seseorang di teras rumahnya. Gotham membuka pintu dan ternyata Gotham memegang tubuh wanita tanpa kepala di terasnya. Jeder. Ada kertas di tubuh wanita itu tertulis Happy Birthday dan I Love You, tanda bahwa pelaku marah kepada Gotham. Gotham mencium bau di tangan korban. Kepolisian datang dan membawa Gotham ke kantor polisi untuk diinterogasi, tetapi kepolisian belum menemukan petunjuk apapun. Gotham seperti mencium bau yang sama di tangan tubuh gadis yang diletakkan di teras rumahnya dan tubuh Kyle yang ditemukan di tepi danau. Baunya seperti bau seekor babi. Karena itu, Gotham mencari 2 ekor babi hitam dan putih untuk memastikan. Setelah Gotham cium, Gotham yakin bau yang Gotham cium di tangan 2 korban adalah bau babi. Gotham dan Kamala yakin pelakunya memiliki peternakan babi. Mereka berdua mencari informasi berapa banyak peternakan babi di desa itu. Pelaku itu terlihat mengganti rantai yang lebih panjang kepada Dagini agar Dagini bisa keluar sejenak dari ruangan yang ia sekap. Dagini lalu keluar dan pergi ke kamar mandi. Setelah itu, Dagini mendengar suara wanita yang sedang batuk. Dagini ketakutan dan kembali. Setelah Gotham dan Kamala melihat peta peternakan babi di kota itu, ada 4 peternakan babi yang posisinya berdekatan di desa Palayam. Dan ternyata, di sanalah 4 korban diculik. Gotham dan Kamala yakin peternakan babi pelaku ada di salah satu peternakan itu. Gotham menyuruh asistennya untuk bertanya di 4 peternakan itu dan mencari tahu siapa pemiliknya. Asistennya mendatangi salah satu peternakan babi dan bertemu dengan penjaga seorang kakek tua yang mengalami gangguan pendengaran. Karena asistennya tidak berani berbicara kencang kepada sang kakek, kakek itu akhirnya berbicara tidak jelas dan asisten Gotham tidak mendapatkan petunjuk apapun. Asisten Gotham mengatakan dia tidak mencurigai apapun di peternakan yang ia kunjungi, tapi Gotham dan Kamala merasa mencurigai peternakan-peternakan itu. Mereka merasa melewatkan sesuatu. Polisi diam-diam mengikuti penyelidikan Gotham dan polisi juga mencurigai salah satu peternakan babi itu. Polisi mendatangi peternakan itu dan bertemu dengan kakek tua. Karena polisi itu berani berbicara kencang, si kakek itu paham dan mengatakan pemilik peternakan babi ini ada di belakang. Ternyata pemilik peternakan itu adalah pelaku. Pelaku itu tahu yang mendatanginya adalah seorang polisi. Pelaku langsung membius dan membawanya ke markas. Dalam keadaan terikat, polisi itu berbicara dengan Dagini. Polisi itu mengatakan, "Kau jangan khawatir, Gotham sangat mencintaimu. Dia akan menyelamatkanmu." Pelaku langsung memenggal kepala polisi hingga tewas. Besok pagi, warga dikejutkan dengan ditemukannya kepala polisi di dekat pohon. Kapolsek kaget melihat itu. Gotham menyuruh asistennya tinggal di rumah Kamala. Ia ingin sendirian di rumah untuk memancing pelaku menghampirinya, guna mendapatkan petunjuk lain. Beberapa menit kemudian pelaku itu datang menghampiri rumah Gotham. Gotham tahu dan mendekati mobil pelaku. Mereka berdua saling menatap. Gotham menjatuhkan tanaman kaktus ke dalam mobil pelaku dan mengukur tinggi mobilnya. Pelaku kemudian kabur melarikan diri. Asisten Gotham berinisiatif sendiri mengejar pelaku. Di tengah perjalanan, pelaku berhasil membuat asisten Gotham turun dari mobilnya dan langsung menusuk asisten Gotham hingga tewas. Dagini terlihat sedang menghampiri suara batuk yang ia dengar, dan ternyata di sana ada wanita tua yang disekap. Wanita tua itu tidak berbicara apapun, ia hanya meminta rokok. Pelaku datang dan memberi kaktus yang dijatuhkan Gotham di mobilnya kepada Dagini. Gotham melihat mayat asistennya di rumah sakit. Gotham menangis sedih tiada henti karena asistennya sudah merawatnya sejak kecil. Karena besok pelaku itu akan memenggal kepala Dagini, pelaku itu bertanya, "Apakah kau ingin sesuatu?" Dagini menjawab, "Aku ingin rokok."
Gotham dan Kamala pergi ke showroom mobil sedan mewah. Dari ukuran ketinggian mobil pelaku yang didapat Gotham dan Kamala yakin mobil pelaku adalah seri kelima. Mereka bertanya kepada para sales mobil di sana, kepada siapa saja mobil itu dijual di desa ini. Salah satu sales menjawab, "Bu, ada seseorang bernama Angguli membeli mobil itu. Dia adalah CEO perusahaan peternakan babi dan perusahaan properti." Gotham dan Kamala langsung pergi ke peternakan babi itu. Karena pelaku itu tidak di situ, Gotham dan Kamala mengelabui kakek tua itu dan berhasil mencuri peta blueprint peternakan itu. Ternyata peternakan itu besar dan luas. Mereka kemudian kembali ke rumah. Dagini diberi rokok oleh pelaku. Dagini lalu keluar dan memberikan rokok itu kepada wanita tua. Wanita tua itu akhirnya berbicara. Ia mengatakan, "Namaku adalah Rachel. Aku adalah suster di panti asuhan yatim piatu. Aku adalah gurunya si pelaku. Aku dulu menghukumnya karena dia melakukan masturbasi. Aku mencambuknya 60 kali. Dia lalu diusir dari panti asuhan. Sekarang dia yang menghukumku dengan mengurungku di sini selama 8 tahun. Kerangka yang di sebelah sana itu adalah kerangka seorang polisi yang akan mendaftarkannya ke sekolah formasi dulu. Polisi itu menyodomi si pelaku. Pelaku itu membawanya ke sini dan membunuhnya. Barulah di sini Dagini sadar kenapa pelaku berubah menjadi seorang psikopat." Gotham dan Kamala menganalisa peta blueprint itu. Pelaku itu pasti memasang alarm di seluruh peternakan. Satu-satunya cara adalah menyelirap masuk dari belakang dengan hati-hati. Gotham menempelkan korek api di peta blueprint itu untuk menghafal jalur masuk ke pabrik peternakan milik pelaku. Setelah hafal, malam harinya Gotham dan Kamala mulai beraksi. Dengan bimbingan Kamala, Gotham menyetir mobil di malam hari. Gotham harus bergerak cepat karena jam 12 malam nanti Dagini berulang tahun. Artinya pelaku akan memenggal kepala Dagini. Gotham dan Kamala tiba di peternakan. Gotham berjalan kaki menelusuri peternakan, sedangkan Kamala memerintahkan asistennya untuk memutus aliran listrik di peternakan. Pelaku bersiap untuk memenggal kepala Dagini. Saat akan memenggal, Gotham tidak sengaja menyentuh sensor dan membuat alarm berbunyi. Pelaku marah dan langsung mencari Gotham. Karena lampu mati, pelaku kesulitan mencari Gotham. Gotham terus berjalan mencari Dagini. Pelaku berhasil menemukan Gotham dan menusukkan pisau di perutnya. Beruntung, Gotham menembakkan listrik kejut ke leher pelaku hingga pingsan. Gotham lalu memborgol kaki pelaku agar tidak bisa berjalan. Dagini terus berteriak kepada Gotham untuk memudahkan Gotham menemukannya. Akhirnya, Gotham menemukan Dagini. Gotham langsung melepas ikatan Dagini. Gotham dan Dagini akhirnya berhasil lolos. Kunci untuk membuka borgol di kaki pelaku dimakan sang guru. Pelaku itu marah dan langsung membunuh sang guru. Pelaku mengambil kunci di dalam perut sang guru. Lalu ia membuka borgol di kakinya. Pelaku itu kabur melarikan diri. Besok pagi, kepolisian menelusuri TKP, tapi tidak menemukan pelaku. Pelaku kemudian bunuh diri dengan menjatuhkan dirinya dari atas bukit. Habis. Apa pesan dari film ini? 1. Meskipun kita mempunyai kekurangan, tetapi jika kita mempunyai effort yang tinggi, maka kita bisa mendapatkan apa yang kita inginkan. Meskipun Gotham buta, tetapi effort Gotham yang luar biasa akhirnya bisa menemukan Dagini. 2. Pelaku berubah menjadi seorang psikopat karena mengalami kekerasan dan pelecehan seksual. Oleh karena itu, marilah kita jaga dan didik anak-anak kita dengan kasih sayang, bukan dengan kekerasan. Oke, segitu aja video kali ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Stay watching and see you.